Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Maaf yang punya channel suaranya hancur, jadi saya yang gantikan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan merekap alur cerita film Once Upon a Time in Mexico yang dirilis tahun 2003. Oke, cekidot. Cerita diawali dengan Johnny Depp yang berperan sebagai Sands sedang mencari informasi tentang mafia yang cukup berbahaya. Mafia itu bernama Barilo. Sebelum memberi informasi, Borini sedikit bercerita tentang El dan Marquez. Siapa itu Marquez? Dia adalah jenderal yang berkuasa dan dendam kepada mariachi. Dia dipanggil mariachi bukan tanpa sebab, namun karena ia membawa gitar. Ya, gitar yang di dalamnya terdapat senapan yang mampu membunuh siapa saja. Tanpa ampun El menghajar setiap musuh yang ada di sana. Hingga saat ia terpojok dan amunisinya habis, datanglah teman saya. Namanya Carolina. Dia wanita yang hebat. Dengan mudah ia menghabisi musuh yang ada di sana. Bahkan Marquez pun gak dikasih hidup. Kembali ke topik utama. Terlihat Sands bertukar uang $10.000 dengan secarik kertas, entah apa isinya. Hanya Pak Sutradara yang tahu. Kita diperlihatkan desa pengrajin gitar. Terlihat Pak Tua yang memberikan gitarnya untuk mariachi. Saya suka suara gitarnya. Lalu tak berselang lama, datanglah Dani Trejo yang berperan sebagai Cucuy bersama pasukannya, sedang mencari mariachi. Nasib baik Pak Tua ini. Sebelum dia ditembak, mariachi pun muncul. Hingga akhirnya mariachi pun diangkut. Cerita berpindah ke rumah Barilo. Ini adalah Billy. Tampak Billy membawa seseorang untuk bertemu dengan Barilo. Yang jadi Barilo adalah Willem Dafoe, yang nantinya akan jadi musuh Spider-Man. Tahu kan Spider-Man? Kalau gak tahu kamu deso. Kita kembali ke Sands. Dia diberitahu bahwa El sudah datang. Bagi yang gak tahu artinya El itu artinya Cak. Jadi Cak mariachi. Sesuai dengan reputasi mariachi, Sands ingin mariachi membunuh seseorang. Dan orang itu adalah Barilo dan Marquez. Perlu kita ketahui, mariachi membenci Marquez. Sehingga mariachi mau menerima tawaran tersebut. Ini adalah agen Dres Barilo. Kita panggil saja Eva. Tampaknya Eva tak begitu dipercaya oleh pemimpinnya. Terlihat presiden sedang pidato. Lalu mereka membicarakan Barilo. Cerita berpindah ke Cak mariachi. Seperti biasa, Cak bermain gitar. Ia teringat masa lalunya saat masih bersama istrinya. Di sana terlihat aksi meloloskan diri yang cukup epik. Lu baru sadar ya Cak, gereja udah sepi loh. Lantas mariachi langsung masuk ke gereja. Di dalam sana, dia dihampiri seseorang. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba ia diserang oleh beberapa orang. Namun, karena Cak mariachi sudah di-upgrade oleh Pak Produser, tentu mudah bagi mariachi untuk menghabisi mereka semua. Setelah itu mariachi mendapat telepon dari Sands agar mariachi mengumpulkan timnya. Kemudian Sands masih terlihat teleponan hingga ia dihadang anak kecil. Kita panggil saja Don Junior.
Dari sini John Junior akan berperan cukup penting di adegan selanjutnya. Kisah pun berpindah. Terlihat Sam dan George, seorang mantan FBI, tampak di sana. Ada Barilo dan Dr. Guevara. Di sini Sam mengajak George bergabung dengannya, mengingat temannya dibunuh oleh mereka, sehingga George pun mau bergabung dengan Sans. Orang ini adalah Lorenzo dan ini Video. Seperti biasa Video selalu mabuk. El kemudian pergi dengan membawa gitar saktinya. Karena sudah lelah, Chuck Mariachi pulang ke rumahnya. Lalu kita diperlihatkan ingatan masa lalu Mariachi. Dengan perlahan ia membuka gitarnya, sambil mengingat masa indah bersama Carolina. Tak sengaja pelayan menumpahkan kopi ke tangan palsu Sans, sehingga Borini dibunuh oleh Sans. Lalu dengan mobilnya, Sans membawa Borini ke sebuah danau. Setelah cukup mencari, akhirnya informasi itu ditemukan di balik tutup mata Bellini. Kita beralih ke Eva. Tampak ia sedang mengorek informasi dari Sans tentang Pak Presiden dan Barilo. Kemudian mereka janjian ketemu 2 malam lagi. Di sini agen George sedang melakukan persiapan untuk aksinya nanti. Balik lagi ke Sans. Ia memberitahu Mariachi bahwa Cucuy akan mengawasinya. Di sini Mariachi sedang ada acara untuk menghibur presiden, juga untuk mencari informasi untuk aksinya nanti. Agen Ramirez akhirnya memulai aksinya. Dimulai dengan menguntit Billy Chambers. Namun ia tampak sedikit ragu. Karena ia pensiunan FBI, tentu tak sulit bagi Ramirez untuk mendekati Billy Chambers. Kembali ke Mariachi. Ia sedang berhadapan dengan Cucuy. Mereka sedikit berbincang. Dan akhirnya baku tembak pun terjadi. Namun sepandai-pandai tupai meloncat, pasti akan terjatuh juga. Terlihat Cucuy bertemu dengan Barilo, bermaksud hati bergabung dengannya. Barilo pun menjelaskan syaratnya. Ada umpan, ada pancing. Ikan pun didapat, Cucuy pun mati. Kita balik ke Chuck Mariachi. Ia sedang disekap oleh anak buah Jenderal Marquez. Dengan setengah sadar, ia mengingat anak dan istrinya yang dihabisi oleh Marquez. Di saat Mariachi sadar, ia langsung menghajar penjaga di sana. Mariachi kok dilawan. Chuck Mariachi menelpon bahwa aksi akan dimulai. Di tempat lain terlihat rombongan Barilo yang dicegat oleh militer pro-presiden. Di sini tampak Barilo merencanakan sesuatu, dan itu disadap oleh Ramirez. Beralih ke Dr. Guevara. Di sana, ia akan melakukan operasi kepada Barilo. Terlihat juga agen Ramirez yang masih memantau. Tak lama datanglah agen federal yang langsung menerobos masuk. Agen federal itu menembaki petugas medis. Agen Ramirez pun tak mau ketinggalan. Dari sini kita sedikit tahu skenario Barilo dan The Guevara. Tibalah Ramirez di ruang operasi. Bisa kita lihat di sana ada Barilo yang tewas. Sempat kita tertipu. Ternyata Barilo berganti tubuh, dan Ramirez pun tertangkap. Cerita pun berpindah.
terlihat Sense yang dihampiri agen Dres, lalu Sense dibius Dr. Guevara. Hari karnaval orang mati pun tiba. Bersamaan dengan itu, datang pula Jenderal Marquez bersama para militer pemberontak. Balik lagi ke Eva. Di sana ada Dr. Guevara dan Barilo. Sense pun dicolok. Sabar ya Sense. Terlihat Nicholas dengan akal bulusnya menipu presiden. Malang sekali nasibmu Sense. Kau tak lagi bisa melihat bokep. Dengan dibantu John Junior, Sense pun berjalan. Meskipun ia terlihat kesulitan, namun karena dijanjikan bayaran yang tinggi oleh Pak Produser, Sense pun terus berjuang. Kini para bocil TikTok pun mulai menyerang. Di sisi lain terlihat Chuck Mariachi and Gang mulai beraksi. Kembali ke agen Ramirez. Dia disekap oleh Barilo. Bang Billy, selamatin Ramirez dong. Cerita pun berpindah. Warga vs militer, yang mengakibatkan kekacauan di mana-mana. Dengan dibantu John Junior, Sense pun sampai di pusat kota. Walaupun di buta dia tetap bisa mengalahkan musuhnya. Anda tahu kenapa? Yang pasti Pak Produser belum ingin Sense mati. Di dalam gedung Mariachi and Gang, berusaha mengamankan presiden. Di samping itu, rakyat masih terus berjuang. Sedangkan uang yang disiapkan Barilo untuk Marquez diambil oleh Video dan Lorenzo. Marquez yang baru sampai terlihat kaget, karena anak buahnya banyak yang mati, dan akhirnya musuh bebuyutan ini pun bertemu. Tak semudah itu John, Chuck Mariachi kehilangan, mati sendiri kan lo. Tak berselang lama, Eva dan Barilo pun masuk. Mereka terlihat kaget karena Marquez sudah mati. Eva yang melihat Sense masih hidup, langsung menghampirinya. Namun itu pula yang menjadi akhir peran Eva. Kita kembali ke Barilo. Dia didatangi oleh Billy Chambers. Dan agen Ramirez pun muncul. Ternyata Ramirez diselamatkan Billy. Tampak sedikit ketegangan di sana. Lalu baku tembak pun terjadi. Bang Billy tewas. Lalu bagaikan pahlawan, El Mariachi pun muncul dan menghabisi Barilo dan Dr. Guevara. Tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah, generasi haruslah punya rasa nasionalis yang kuat. NKRI. Harga mati. Dulu negeri kita damai. Sebelum bocil TikTok menyerang, hanya John yang mampu menghentikannya. Terima kasih yang udah nonton. Support saya dengan subscribe, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.